warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga semuanya dalam sehat walafiat dalam menjalankan kegiatannya masing-masing. Walaupun hari ini kita masih dilanda dengan ajab yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19. Perlu kita ketahui semuanya, ya kita harus menjaga diri. Kita harus mengikuti protokol-protokol yang dibuat oleh pemerintah supaya kita terhindar dari virus yang membahayakan ini. Oke, ya. Materi kita yang sudah lewat yaitu pembuatan objek dan kelas. Kemudian juga kita sudah membuat pewarisan, itu kemarin PDF-nya, tapi belum sempat saya videokan. Nah, kali ini saya akan memvideokan, yaitu membuat pewarisan di dalam bahasa pemrograman Java, ya. Kenapa harus pewarisan? Ya, sebenarnya pewarisan itu sangat berguna. Yang pertama, dia itu bisa menyederhanakan penulisan variabel, ya. Jadi bisa nanti digunakan lagi. Misalnya variabel A, misal variabel A, ya. Variabel A ini nanti bisa digunakan oleh kelas lain. Kelas lain gitu ya. Misalnya adalah mahasiswa, ya. Mahasiswa ini adalah kelas mahasiswa. Kemudian ada nanti di sini misalnya kelas karyawan. Ini kan mahasiswa dengan karyawan itu adalah kalau kita lihat misalnya ini adalah objek, kan? Nanti bisa dibuat jadi objek. Ini nanti mahasiswa karyawan. Ini bisa dibuat objek dan ini adalah sebuah kelas. Di dalam mahasiswa ini ada berupa NPM, ada berupa nama. Nanti si karyawan itu ya dia ngambil namanya gitu ya. Dia nanti mengambil nomor handphonenya, alamatnya, segala macam gitu. Nah, supaya lebih paham lagi, buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, ini dia. Jadi kemarin sudah saya ketik sempat, sudah saya buat, sudah saya kirim PDF-nya. Mungkin hari ini kita lihat aja penjelasannya, ya, menjelaskanlah gitu ya. Nah, oke, buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada main Java-nya, ya, MHS karyawan, ya. Ini kemarin namanya yang ini, ya. Yang ini file yang lama, ya, file yang kita buat. Tetapi kalau misalnya Anda mau ketik lagi bisa nanti Anda ikuti di PDF-nya itu, ya. Nah, ini misalnya contohnya, ya. Ini misalnya contohnya yang kita buat itu pewarisannya letaknya di mana gitu. Ya kan? Nah, kalau yang ini kan ini adalah ini mainnya, ya, main status void-nya ini dia. Nanti ini gunanya adalah untuk bagian pemanggilan. Ini bagian call lah, bagian pemanggilan. Bagian pemanggilan seluruh apa? Seluruh kelas, ya, metode, objek. Nah, jadi di sini semua dikumpulin. Bahkan pembuatan objeknya di sini, ya. Ya, ini metodenya. Ini kan tampil karyawan, ini kan metode nih. Tampil karyawan itu adalah metode, ya. Karyawan itu juga, ya. Karyawan itu kan kelas. Nah, jadi ini. Kemudian pembuatan kelas mahasiswa, ini dia pembuatan kelas mahasiswa itu di sini. Nah, ini mahasiswa. Nah, tadi sudah kita singgung tadi pertama bahwasanya mahasiswa itu memiliki NPM, memiliki nama, memiliki alamat, memiliki jurusan. Ya kan? Kalau kita lihat mengisi data mahasiswa ini dia. Ini data mahasiswanya, ditanda ini, ya, ada ininya, ya, buka kurungnya. Ini data mahasiswanya.
Kemudian bagian ini menampilkan data mahasiswa. Inilah nanti proses tampilnya. Ini adalah dikatakan metode ya, metode untuk menampilkan keluaran ataupun outputnya ya. Outputnya ya, output. Ini dia pemanggilan variabelnya gitu ya. Nah, jadi pembuatan kelas mahasiswa yang mengurusi kelas mahasiswa ini dia. Mahasiswa 2 misalnya. Mahasiswa 2 itu siapa? Ya, itu tadi. Mahasiswa 2 itu adalah ya kelas baru gitu ya. Kelas baru. Kelas baru itu adalah ini mahasiswa 2. Kemudian extend inilah dia itu menyatakan yaitu mewarisi ya kelas mahasiswa. Artinya apa? Apa yang ada di mahasiswa ini, apa yang ada di kelas mahasiswa di atas nih, maka nanti berlaku semuanya untuk mahasiswa 2. Maka ini berlaku ya, apa yang ada pada kelas mahasiswa maka akan berlaku kepada kelas ya, kelas mahasiswa 2. Kelas mahasiswa 2. Karena si mahasiswa 2 ini tadi adalah dia itu mengambil ya extend yaitu mahasiswa. Ini dia. Makanya di sini dia nggak mesti lagi menulis variabel gitu ya. Si mahasiswa 2 ini tidak usah menuliskan variabel, hanya untuk mengisi datanya aja, isi data dia nih. Kemudian baru tampil gitu ya, tampil menampilkan data mahasiswa langsung ke sini. Oke, itu adalah kelas mahasiswa. Nah, itu dia. Ya. Jadi artinya apa? Jadi penulisan variabel ini otomatis mengurangi ya jumlah penulisan variabel berikutnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia sama ya, kalau misalnya samanya isinya apa yang ada dalam kelas itu, kalau dia sama, lebih baik kita memanfaatkan yang sudah ada. Itulah maksudnya yang namanya pewarisan ini ya. Mewarisi gitu ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua, kemudian punya hak tadi ya orang tua kita, kemudian apa yang dimiliki oleh orang tua itu, otomatis si anak itu akan dapat gitu ya. Mungkin Anda paham lah itu. Ini nanti harta warisan gitu ya. Harta warisan ini nanti dibagikan untuk anak-anaknya gitu. Jadi si anak itu sudah pasti mendapatkan hak apa yang ada sama orang tuanya ya. Gitu dia. Oke, ya kita lanjut lagi. Inilah kelas karyawan. Jadi pembuatan kelas karyawan ini bisa juga nggak ditambah nih. Kelas karyawan, pembuatan kelas karyawan ini kelas karyawan utama. Kalau misalnya kita tambah sini kelas karyawan 2A ini ya. Kelas karyawan. Masuk kelas karyawan. Jadi dia itu di luar ya. Ini kan di dalam ya. Kelas karyawan ini di dalam. Artinya apa? Kita membuat kelas ya selalu di luar dari pada kelas-kelas yang lain gitu. Contohnya misalnya yang ini, kita buat lagi di sini kelas ya kan? Kelas apa kita buat nih? Kelas karyawan 3 misalnya. Kelas karyawan 3 extend ya karyawan. Kita mengambil ya yaitu si karyawan tadi karena dia sudah memiliki variabel sebelumnya. Jadi kita langsung isi aja datanya ya, karyawan 3 isi datanya metode. Misalnya adalah nick ya, ini sudah pasti ya. Ini kalau kita copy paste aja lah ini. Pastekan di sini. Misalnya nicknya sudah pasti sama, ini yang berbeda kita tukar nih ya. Misalnya Sucipto, misalnya sini Suparman ya, Suparman. Ada yang namanya Suparman di sini? Oh, nggak ada ya? Ya, kemudian asalnya Medan, gajinya itu adalah 15 juta per bulan gitu ya, 15 juta. Oh, mantap gajinya ya. Oke, mudah-mudahan Anda mempunyai gaji setiap bulan itu ada 15 juta. Amin ya. Jangan lupa ya donasinya ya untuk COVID-19 ya. Oke, ini karyawan 3. Kemudian menampilkan data karyawan 3 ya. Sama ya, kita copy paste aja yang ini. Copy pastekan aja yang ini. Masukkan kemari. Tampil karyawan
3 tampil karyawan boleh nggak langsung tampil karyawannya? Boleh aja. Kalau ini kan sudah pasti metode, udah sama, ini udah sama semua gitu ya. Ini sudah sama. Cuman nanti di sini dia harus berada di karyawan 3. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita buat ini sudah selesai membuat karyawan 3. Artinya kita sudah mewarisi apa yang ada pada karyawan. Nik, nama, alamat, gaji itu sudah terbuat di dalam kas karyawan, sudah dilengkapi variabelnya. Ini dia. Nih, string ya. Nah, cuman ya karyawan 3 ini apakah sudah muncul kalau kita misalnya jalankan, misalnya kita tekan F5 ya. Untuk menjalankan apa tekan F5 coy, F5 ya, jangan lupa ya F5 tekan ya. Oke, kita tekan F5, kita lihat sebelah kanan apakah muncul di situ Sucipto, Suratman. Ya. Kemudian siapa lagi? Ini masih 4 yang muncul ya, 4. 2 mahasiswa, kemudian karyawan 2. 03, kemudian 00 ya. Berarti ini belum tampil. Ya, ini belum tampil. Di mana menampilkannya? Kembali ke atas. Kalau pernah Anda belajar Visual Basic itu berada di form load. Tapi kalau di Java itu berada di public static void main string args. Ya, ini dia. Oke. Sekarang kita buat di sini pembuatan karyawan. Ya, karyawan 3. Buat nama objeknya ya. Istilah kita membuat objek ya. Tadi kelasnya ya karyawan 3. Misalnya karyawan apa namanya? Karyawan 3. Nama kelasnya misalnya KRY. Inilah nama objeknya. Sama dengan new karyawan 3. Ya, karyawan 3. Kemudian panggil dia KRY ya. KRY 3. Ini dia karena sudah menjadi objek. Jadi kalau sudah menjadi objek nih, jadi hanya memanggil metodenya. Panggillah metodenya. Apa metodenya? Tampil karyawan. Jadi dia berada di scope karyawan, dia berada di dalam kelasnya ya. Nah, ketika ini kita jalankan, apa yang terjadi? Tekan F5 coy, F5 ya. Sambil lihat sebelah kanan nih ya. Oke, sekali lagi iya terus Sucipto ya. Suparman, ini dia sudah muncul. Cuman garis ini tidak muncul. Oh iyalah, orang kita belum buat pembatasnya. Kasih pembatasnya di bawah. Apa pembatasnya? Copy paste aja ini aja ya. Supaya nggak capek-capek, kopas ya. Sistem print line ya. Kita mencetak keluar ya. Apa yang mau kita cetak? Garis-garis. Batasi di sini ya. Di bawah ini, letakkan di sini ya. Oke, ini juga letakkan di sini sekali ya. Tampil karyawan. Oke, siap. Jalankan. Iya. Kita lihat sebelah kanannya, apakah ada perubahan? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini dia muncul. Ya, muncul 15 juta ya per bulan. Nah, jadi itulah inheritance ya. Itulah yang namanya pewarisan ya. Pewarisan itu penulisannya di dalam bahasa pemrograman Java seperti itu. Iya. Oke. Jadi minggu depan kita UTS ya. Jadi mohon dipersiapkan semuanya. Pembayaran uang kuliah ataupun surat dispensasi ataupun KRS-nya. Pokoknya nanti infonya ya, biasanya infonya nanti dikasih prodi, kemudian diinfokan di Google Class masing-masing ya. Oke, jadi ya materinya ya paling nanti objek ataupun kelas ataupun pembuatan pembuatan kelas, pembuatan objek, kemudian pewarisan ya. Jadi ya silakan belajar. Dan hari ini silakan Anda praktekkan apa yang kita buat hari ini supaya Anda nanti lebih mahir dalam pembuatan OOP, Object Oriented Programming, supaya lebih Anda paham. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Mohon